iVosma adalah ISMA++, jadi ISMA plus FBO atau vokasi. Jadi ini adalah program memang untuk adik-adik semua, adik-adik mahasiswa vokasi, di mana kita memiliki tagline di sini, Learning in Collaboration with Industry. Program ini berbeda dengan ISMA karena adik-adik akan mendapatkan kesempatan untuk terekspos di industri luar negeri, yang pastinya keren. Oke, next kita akan melihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa di sini kita memiliki digitalization and 21st century skills, di mana yang harus kita siapkan bahwa kita tidak hanya butuh kemampuan hard skill tetapi juga soft skill. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Direktur tadi, bahwa kemampuan untuk analytical thinking, leadership, dan international networking pastinya akan kalian dapatkan dengan interacting with international community, yang pastinya bekal tersebut akan kalian manfaatkan apabila kalian bekerja di national or multinational company, di mana Anda akan berinteraksi dengan other workers ya di negara lain. Dan kemudian yang ketiga adalah entrepreneurship, adalah salah satu bidang yang harus kita siapkan juga untuk menghadapi tantangan global. Dan yang terakhir, untuk menyiapkan emancipated learning, yaitu untuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maka program ini adalah salah satu program unggulan dari Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di antara program 8 lain yang memang didedikasikan untuk mahasiswa vokasi. Selanjutnya di sini ada, can we go next please? Ya, iVosma, apakah itu iVosma? Yaitu Indonesian International Vocational Student Mobility Awards, yaitu beasiswa mobilitas yang dikhususkan untuk mahasiswa vokasi dengan funding dari LPDP, yang tujuannya adalah memberikan mahasiswa vokasi untuk belajar di luar negeri dengan terekspos di industri agar mereka bisa mendapatkan pengalaman untuk meningkatkan soft skill mereka yang sudah dijelaskan tadi ya, seperti kepemimpinan, jejaring internasional dan sebagainya. Dan pastinya pengalaman di industri luar negeri ini akan bermanfaat bagi adik-adik vokasi untuk menambah wawasan mereka. Untuk mata kuliah atau aktivitas yang akan mereka atau akan adik-adik pilih di sini ada 3 skema. Yang pertama adalah di sini program pengalaman industrial, yaitu di mana pembelajaran yang akan didapatkan itu seperti internship atau magang, jadi terjun langsung dengan pekerjaan yang sifatnya praktek, muatannya cukup banyak dengan desain yang A. Sedangkan yang B ini adalah campuran, di mana adik-adik akan belajar di kelas dan juga di industri. Jadi skema class-based dan industrial experience ini adalah kombinasi yang kita tawarkan di skema B. Dan untuk yang terakhir adalah pembelajaran industrial berbasis kelas, walaupun di kelas tetapi materi-materi ada dititik beratkan untuk industri dan praktisi yang ada di luar negeri mengajar di kelas. Sementara itu kita juga berharap nanti adik-adik akan dibawa juga ke teaching factory atau laboratory yang ada di dalam kampus. Itu adalah skemanya. Next, we have konten. Jadi konten dari program yang kita siapkan skema itu ada penguatan-penguatan soft skill dan keterampilan yang tidak hanya berbasis sit in di kelas, tapi juga untuk menambah keterampilan komunikasi, tentunya bahasa Inggris, dan juga keterampilan soft skill yang sudah disebutkan tadi. Dan juga pastinya adik-adik akan mendapatkan pembelajaran yang tidak atau belum pernah dialami seperti yang ada di dalam negeri. Then we go next, after the content we've got bidang studi. Ini penting sekali. Ada 10 bidang studi yang kami tawarkan, yaitu yang pertama adalah
industri perhotelan dan pariwisata. Yang kedua adalah rekayasa. Yang ketiga, teknologi informasi. Dan yang keempat, bisnis dan manajemen, akuntansi, kelautan dan maritim, pengelolaan air, pertanian, industri kreatif, dan hubungan masyarakat. Jadi, pemilihan bidang studi ini kita sudah kemas bersehubungan dengan adanya kebutuhan dari industri dan juga skema yang menjadi prioritas dari pendidikan tinggi vokasi. Jadi bidang ilmu yang kami tawarkan itu akan memiliki penguatan plus 21st century skills, right? Yang adik-adik bisa lihat di sini bahwa ada digital literacy, kemudian imagination and innovation, communication, productivity, and leadership skills. Selanjutnya, nah ini penting sekali untuk adik-adik mahasiswa. Baik, jadi tujuan dari kita melakukan kick-off program di sini adalah memberikan informasi awal kepada PIC dari PT BPV dan juga memberikan initial information kepada adik-adik terkait dengan apa sih persyaratannya sehingga adik-adik bisa menyiapkan dari sekarang. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Untuk mahasiswa diploma 3 adalah pada saat mendaftar di semester keempat, dan untuk mahasiswa diploma 4 atau sarjana terapan untuk mahasiswa di semester keempat dan semester keenam. Persyaratan kemampuan bahasa Inggris, nah ini yang menentukan sebetulnya juga adalah perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Jadi untuk kemampuan bahasa Inggris atau tes English of Proficiency di sini kita menggunakan international test, bukan institutional test. Apa saja? Yaitu TOEFL IBT, minimally 60, kemudian TOEIC 560 minimal, IELTS 5,5, dan Duolingo 85. Nah ini adik-adik harus siapkan ya, dari sekarang. Nanti akan juga difitkan dengan negara tujuan menggunakan English of Proficiency Test yang mana. Dan selanjutnya adalah untuk calon awardee akan direkomendasikan oleh PT PPV asal. Jadi nantinya akan direkomendasikan oleh PIC dari perguruan tinggi vokasi asal dan kemudian akan dinominasikan dan diseleksi. Untuk kualifikasi akademik minimal adalah 3,0 dari 4 ya, yang dibuktikan dengan transkrip sementara. Baik, untuk selanjutnya adalah apa saja cakupan pendanaan? Yang pertama adalah biaya pendaftaran dan uang kuliah, which is at cost. Kemudian tiket pesawat, return, dan biaya visa juga at cost, tunjangan biaya hidup dan termasuk akomodasi, tentunya PCR, karantina untuk COVID-19, dan juga asuransi kesehatan dasar. Dan yang terakhir adalah dana kedaruratan apabila diperlukan. Dan next, informasi selanjutnya adalah rencana pelaksanaan program IVOSMA untuk mahasiswa dan juga rekan-rekan dari PT BPV asal tahun 2022. Ini adalah rencana kami. Jadi the plan can be also subject to changes pastinya ya. Tapi kami berusaha untuk sebaik mungkin untuk melaksanakan apa yang sesuai dengan rencana kami. Yaitu yang pertama adalah soft launching dari kick-off program ini kami laksanakan 17 Maret. Dan kemudian akan ada grand launching seperti informasi dari Pak Direktur tadi. Jadi grand launching ini pimpinan PT PPV akan diundang dan akan diresmikan oleh Mas Menteri, Pak Dirjen, dan pimpinan dari PT PPV. Dan kemudian adalah informasi atau sosialisasi pastinya ya, nanti kita akan juga informasikan. Setelah itu adalah registrasi dari PIC atau representatif dari PT PPV, biasanya boleh ditunjuk dari KUI jika memiliki kantor urusan internasional ke laman IVOSMA.
Jadi ini kita siapkan untuk laman iFOSMA untuk registrasi pertama dari PIC sekitar bulan April. Kemudian setelah itu mahasiswa bisa mendaftar. Ya, jadi saat ini belum bisa mendaftar ya adik-adik ya. Kita tunggu dulu. Silakan nanti disiapkan dulu tadi persyaratannya. Kemudian bisa mendaftar ke laman iFOSMA mulai awal Mei sampai 14 Mei. Setelah itu, setelah masuk dalam sistem pendaftaran, akan ada verifikasi internal oleh PIC PT PVV. Jadi Anda akan diverifikasi, dinominasikan dari yang semuanya mendaftar itu akan diseleksi internally oleh PIC dari kampus Anda. Setelah itu, setelah Anda lolos tes seleksi dari internal, akan ada seleksi administrasi nih dari iFOSMA. Itu sekitar 22 sampai 24 Mei, dan setelah seleksi administrasi kita ada wawancara. Oke, wawancara dilaksanakan oleh tim seleksi iFOSMA juga. Selanjutnya pengumuman kita rencanakan tanggal 31 Mei sampai 3 Juni, dan kemudian adalah yudisium atau penetapan penerima beasiswa, this is early June. Dan kemudian akan ada pre-departure atau pembekalan di awal Juli juga. Setelah itu adalah pelaksanaan. Ya, jadi di sini setelah itu sebelum berangkat kan pasti juga akan menyiapkan dokumennya, akan mempersiapkan segala macam persyaratan dokumen tentunya ya. Sebelum Anda berangkat bulan Agustus sampai Desember. Setelah itu akan dilaksanakan MONEF dan kemudian rekognisi. Jadi program ini nantinya karena ini adalah kegiatan atau program kampus mereka, maka akan direkognisi angka kreditnya oleh institusi asal. Dan setelahnya yang terakhir adalah laporan hasil kegiatan. Baik, itu untuk rencana pelaksanaan program. Selanjutnya adalah can we go next? Ini adalah rencana promosi. Jadi setelah ini kita akan melaksanakan promosi ya atau roadshow dan BIMTEK untuk menggunakan laman kita khususnya untuk PIC ya dan untuk adik-adik mahasiswa untuk mendaftar di laman kami. Itu kita rencananya akan ada di Pekanbaru, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Surabaya. Tapi ini kita laksanakan online dulu. Jadi kita tidak laksanakan secara offline, tapi rencananya online dan pastinya dengan tim KUI yang ada yang sudah tergabung di WhatsApp group dan Telegram kami sangat berharap akan bisa juga membantu untuk menginformasikan ke mahasiswa dan juga mensupport mahasiswa dalam persiapan bahasa Inggris dan dokumen-dokumen lain tentunya. Ya. Dan after this, next adalah di sini sebetulnya adalah pengulangan, tetapi informasi di sini perlu kita ketahui bahwa ada proses. Yang pertama adalah registrasi mahasiswa 1 sampai 14 Mei. Tadi sudah kami jelaskan. Kemudian seleksi administrasi oleh iFOSMA 22 sampai 24 Mei, dan kemudian seleksi wawancara 27 sampai 28 Mei. Dan ada beberapa next steps. Can we go next please Mbak Dewi? Ya, di sini prosedur selanjutnya pengumuman yudisium, pre-departure, kemudian pelaksanaan, dan MONEF, rekognisi, dan laporan. Baik. Selanjutnya ini adalah mitra potensial iFOSMA. Saat ini kita berada di stage untuk rekrutmen partner. Kita sudah ada beberapa partner yang masukin expression of interest ke kita dan sedang menyusun proposal. Nah, ini adalah negara-negara yang sudah memasukkan expression of interest mereka untuk menjadi partner iFOSMA. Kalau kita lihat di sini keren-keren ya, ada Jerman, Inggris, Belanda, Australia, Korea Selatan, Hungaria, Kanada, Turki, Singapura, USA, Malaysia, Thailand, Irlandia, Skotlandia, dan Perancis. Pastinya adik-adik sangat excited ya untuk pergi ke luar negeri, apalagi ke negara-negara keren seperti ini ya. Oke, get ready ya. Next. Nah, ini untuk
untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di laman kami ivosma.kemendikbud.go.id. Untuk email di sini alamatnya, kita punya juga sosial media di LinkedIn, Instagram, kepoin ya Instagramnya ya, dan juga YouTube. Nah ini kita juga sekarang lagi live streaming di YouTube juga. Okay, I think that will be the last slide. Is it the last slide, Mbak Devi? Thank you.